Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini memberikan support, selalu memberikan semangat, selalu memberikan komentar-komentar yang positif. Doa saya semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Jadi untuk pembahasan di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan teman-teman yang benar-benar penting juga sih Om, yaitu yang pertama dalam masalah kondisi burung lovebird jantan yang sudah ngedouble ataupun istilah setengah kopling ini banyak terjadi kegagalan di proses finishing, tentunya dengan buru-buru mengawinkan. Kondisi proses perkawinan jantan ini memang sangat rawan Om, ada yang berhasil dan banyak yang tidak berhasil. Kondisi di sini saya pernah mengalami sendiri ataupun saya pernah proses di tahap finishing ini dengan saya sangat hati-hati, dan semoga apa yang saya sampaikan dari pengalaman saya ini bisa memberikan wacana ya Om, ataupun gambaran apa saja yang harus dilakukan, step-step paling aman untuk teknik finishing ketika kita sudah punya lovebird yang sudah ngedouble dengan pembawaan nada kering, istilahnya ya setengah kopling ya Om. Yang pertama saya lakukan yaitu kondisi jantan sudah enak pembawaannya, saya hanya berkepikiran takut ketika saya kawinkan terjadi ngedrop, ataupun nanti ketika saya kawinkan itu misalkan saya single gacor lagi, belum tentu ngedoublenya pulih lagi. Kondisi dari apa yang saya gambarkan ini saya terapkan saya carikan betina muda. Saya berikan betina muda untuk proses penjodohan, saya tempel dulu kira-kira 3 hari di ruangan sendiri berdua dengan jantan yang sudah enak pembawaannya ataupun yang setengah kopling itu. Nanti setelah itu saya jadikan satu di kapsul, dia sudah akur ataupun kondisinya sudah benar-benar jodoh. Setelah 3 hari saya baru prosesnya cabut pasang. Setelah saya cabut pasang, saya berikannya di kandang kapsul ya Om. Saya berikan di kandang kapsul dulu di ruangan sendiri. Saya coba cabut pasang, pembawaannya seperti apa, ini beda-beda Om. Dengan saya kasih betina muda yang belum bisa dikawin ini, ada yang pembawaannya nyardot, ada pun yang pembawaannya ngefight. Ini PR dari teman-teman semua, carikan untulan yang benar-benar klik untuk si jantan ketika dicabut pasang, pembawaannya masih sama. Untuk rawatan bebas Om, cari enaknya seperti apa, tapi yang menjadi poin untuk tahap finishing lebih baik mainnya proses di untulan. Adapun teknik dengan proses untulan ini ada juga yang memakai jantan sama jantan. Intinya dengan pemberian proses untulan tetap si player suka dengan untulannya Om, tapi dia kondisinya tidak bisa ngawin. Ketika birainya naik dia tidak bisa ngawin. Yang saya terapkan, saya coba dengan pemberian pakan rendah. Yang menjadi bayangan saya ataupun saya melihat dari kondisi birai seperti ini, kan biasanya birainya tinggi, kalaupun nggak kuat takutnya bisa kecibul ataupun ke gistang, itu aja. Jadi untuk pemberian pakan saya selalu rendah dulu. Cuman kalau masalah pemberian pakan monggo diraba Om, enaknya seperti apa. Ini masuknya ke tahap finishing ya Om ya. Nanti setelah cabut pasang enak, pembawaannya masih sama, baru tes mental. Ketika saya pisah di bawah penjemuran ataupun enak dijemur atau enggaknya itu diraba juga. Itu wajib kelihatan lovebird lain dengan dikasih jarak 1 jangkar di bawah, itu untuk tahap tes mental. Ketika petal wajib kelihatan lovebird lain sudah bunyi, besok 2 hari ataupun 3 hari saya ulangi lagi sudah bunyi, baru gas lapang Om. Itu yang saya lakukan. Setelah sampai jalan lapang sudah enak, entah itu bunyi atau enggak, yang penting di rumah saya latih di tes mentalnya sudah bunyi, itu saya pertahankan di kondisi seperti itu lebih aman Om. Ada juga yang menyampaikan sampai seperti apa Om kalau untuk lovebird kondisi seperti itu harus dikawinkan. dikawinkan. Itu juga terjadi pada burung saya Om, pada lovebird saya. Ketika saya kasih betina muda, saya di rumah dengan saya perlihatkan lovebird lain masih bunyi, pembawanya enak, sudah seperti burung konslet selayaknya dengan dobelannya kuat, tapi ketika saya bawa kandang nggak bisa jalan lapangan. Dan itu pun berulang-ulang seperti itu. Ketika di rumah enak, di kandangan nggak mau jalan. Dengan kondisi pemberian pasangan paut ini, betina paut ini,
saya coba masukkan di kandang kotak Om. Saya masukkan di kandang kotak, saya yakin tidak akan terjadi trouble, karena ketika di kandang kapsul dalam kondisi 2 minggu ini saya cabut pasang masih aman. Saya coba tes di depan rumah juga masih bunyi, saya bawa lapang nggak mau bunyi. Saya coba spekulasi masukkan di kotak. Sebenarnya untuk pembahasan di sini sudah pernah saya bahas Om, tapi sudah lama banget. Ini nggak apa-apa untuk step-step lebih detailnya lagi, biar teman-teman juga bisa merasakan ya Om. Setelah saya masukkan di kandang kotak, saya hanya fokusin mapanin jantan sama betina muda ini Om, sama jodohnya daun muda. Setelah dengan jodoh daun muda ini, paut ini kondisinya selalu suka masuk di dalam glodok, dan jantannya birahi kawinnya naik, dan si paut itu tidak mau dikawin dulu Om. Dan kondisinya 3 hari ini tidak saya petal-petal, saya coba cabut pasang seperti biasanya. Alhamdulillah kondisinya masih bunyi dan pembawaan masih ngedobel. Alhamdulillah masih aman. Saya terapkan tiap hari Om, saya cabut pasang masih aman sampai si paut itu bisa dikawin. Kondisi betina paut pasti ketika dikawin si jantan pun tidak sampai klimaks, pasti akan lari-larian juga Om. Kondisi di situ si jantan semakin enak juga, sampai jantan itu ngunci, sampai benar-benar konslet si betina yang paut itu sampai bisa dikawin dan laku gitu. Tapi kalaupun cara metode ini banyak ya Om, banyak banget kalau metode ini. Memang ada yang berhasil juga, ketika sudah enak, sudah ngedouble, asal ngawinkan, nanti ngedrop single lagi, gacorin lagi, kawinkan lagi, itu ada. Tapi tadi yang sesuai dengan pengalaman saya adalah cara aman Om. Yang berikutnya ada juga pertanyaan dari teman-teman, Om Agus, bagaimana untuk proses penggacoran jantan dari single sampai gacor sampai ngedouble? Ini juga pernah saya bahas juga kemarin, coba tidak masalah. Dalam proses penggacoran tidak jantan ataupun betina ataupun paut, semua pasti di single Om. Tapi kalau untuk jantan tentunya dengan kriteria ataupun materi yang harus masuk Om. Kalau jantan itu pasti materinya nada kering. PR yang kedua adalah di proses penggacoran. Ada karakter jantan ataupun kriteria jantan itu ketika di single mudah bunyi, sampai grafiknya bagus, sampai benar-benar ngedouble, itu ada Om. Tapi ketika jantan itu hanya sekali tarikan ada kering, sekali tarikan ada kering, itu masih lama Om. Butuh masih lama proses penggacorannya, entah berapa bulan, entah berapa tahun. Yang penting pertahankan dia di rajin bunyinya, meskipun awalnya jarang-jarang. Yang jenengan mainkan paling di kondisi birahi. Kondisi birahi jantan itu tidak ataupun jangan pernah berasumsi sampai jebol birahi, itu salah Om. Mainkan birahi ala kadarnya, pemberian pakan kenceng biasa. Jenengan mau pakai produk siapa monggo, yang penting cocok. Yang pertama, proses mandi diraba Om, enaknya seperti apa? Kadang saya pemberian kandang kota itu juga hanya rasa penasaran saya Om. Coba di kandang kapsul sudah rajin bunyi, coba saya kotak sendirian, itu hanya sekedar rasa penasaran toh Om. Yang penting saya mempertahankan di kondisi jantan itu rajin bunyi gitu. Nah kalau untuk jantan itu sampai ngedouble, enggak semuanya bisa Om. Kalau jantan itu sampai ngedouble, kadang-kadang kita dibenturkan dengan setaknya perkembangan dari lopet yang kita gacorkan. Misalkan gini Om, yang penting saya dalam proses penggacoran di single, rawatannya sudah ketemu. Jantan saya enaknya dengan pemberian pakan seperti apa, proses mandinya seperti apa, ataupun tanpa mandi sama sekali. Itu yang tak buat pegangan. Ketika burung itu benar-benar rajin bunyi dan pola perawatan single sudah ketemu, saya spekulasi di proses perkawinan. Proses perkawinan bukan untuk jantan itu langsung bisa konslet, tidak Om. Saya hanya mencari titik jenuh ataupun istilahnya galau nih jantan. Tak carikan betina selayaknya seperti di ternak biasa, meskipun itu resikonya ngedrop. Yang penting kondisi burung ini belum ngedouble ya Om. Saya hanya ngejar ngedoublenya, ketika di single susah ngedouble. Setelah saya carikan betina, proses ternak biasa,
Poinnya itu ketika betinanya ngeram Om, si betinanya bisa bawa jantannya itu biraini ke bunyi atau malah ke ternak, ataupun malah cuman ke kawin atau tidur jadi satu di dalam glodok. Itu yang menjadi catatan Om, karena betina sangat berpengaruh besar dari kondisi perkembangan jantan. Anggaplah jantan jenengan tidak ada perkembangan ketika betinanya ngeram. Telur 1, telur 2 pasti masih mau dikawin. Telur 3 itu biasanya sudah tidak mau dikawin. Ini jantan ini birainya kemana Om? Proses pemetalan ini yang saya lakukan ketika betinanya ngeram Om. Saya petal pagi, masukin sore ataupun malam. Itu yang tak lakukan sampai telurnya selesai tuntas 4 butir. Biasanya kan setiap 3 hari sekali kan nambah satu lagi. Kalau sudah selesai nanti saya bongkar, jantan betina saya oper ke kapsul, kandang kotak saya bongkar. Nanti jantannya saya single lagi, pakannya saya polosin dulu. Takutnya di kondisi galaunya jantan seperti ini biasanya bisa terjadi cabul ataupun tingkat stressing lowbat. Jenengan gua corin lagi, nanti grafiknya bagus lagi. Jenengan sudah ketemu rawatan semulanya awalnya seperti apa proses penggacoran, lakukan lagi Om. Sampai rajin bunyi, syukur-syukur dari proses kondisi seperti itu, pertahankan diri rajin bunyinya. Jantan itu bisa ngedobel. Yang penting materi jantan itu nada kering. Itu ya Mas ya. Nah banyak dari teman-teman dari proses kegagalan ini dikawinkan ngedrop, single lagi, gacor lagi, kawinkan ngedrop, saking pasrahe, saking pusingnya mikirin love nggak konslet nanti dijual sama orang. Setelah sampai orang di single digacorin lagi sampai sana, biasanya malah bisa ngedobel. Intinya disabarin Om. Tapi semoga ya Om, semoga poin-poin ini yang saya sampaikan ini semoga berhasil dan semoga bisa dipahaminya Om. Dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya minta maaf ya Om, bukan maksud untuk mengguruin ataupun cara ini seperti ini, metode seperti ini, tidak juga Om. Banyak cara itu banyak. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini cocok ya Mas, gitu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah memberikan komentar-komentar yang positif. Nanti saya tunggu lagi komentar-komentar lagi yang bagus yang saya akan untuk unggah di vlog daily saya, daily vlog ya, vlog untuk kegiatan sehari-hari saya. Semoga bisa untuk berbagi pengalaman saja. Matur nuwun. Assalamualaikum.